Apa beda iman sama takwa? Ada razia di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa ada razia ketupat di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa ada razia, itu namanya iman. Iman kepada apa? Iman kepada polisi. Percaya bahwa ada razia. Lalu kemudian ada seorang anak muda pakai sepeda motor, STNK BPKB tak jelas, SIM pun belum diurus, tidak pakai helm. Lalu dia nyantai aja, pergi dia. Udah dikasih tahu, nanti di sana ada razia. Dia tak peduli. Orang ini percaya, tapi kepercayaannya tidak merubah sikapnya. Begitulah orang yang percaya Allah ada, tapi dia tak sembahyang, tak puasa, tak berzakat, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ditanya, kau percaya Allah itu ada? Percaya. Kenapa kau tak puasa? Entah ada entah tidak. Ragu dia. Orang seperti ini disebut dalam Islam fasik. Melanggar aturan Allah secara sengaja, tak mengikuti perintah Allah secara nyata benar. Orang ini fasik, tidak kafir. Tak percaya, kafir. Percaya tapi tak mau berbuat, fasik. Percaya di hati, di mulut. Percaya di mulut, tapi hati tak percaya, munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mulutnya mengatakan percaya, hatinya tak percaya. Hatinya percaya, mulutnya percaya, tapi tak mau beramal, fasik. Percaya tapi tak mau bersyahadat, kafir. Ini semua diatur dalam Islam dengan pengaturan yang sempurna. Kita alhamdulillah hati percaya, mulut bersyahadat, perbuatan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Insya Allah kita termasuk orang mukmin. Tapi apakah kita termasuk orang yang takwa? Belum. Karena di sana ada razia, maka sebelum berangkat dia tengok pajak sudah bayar atau belum. Karena di sana ada razia, maka dia pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Karena di sana ada razia, maka dia tengok SIM-nya hidup atau mati. Setelah itu barulah dia bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Selama di perjalanan berzikir, berselawat, takut kena tangkap, dibacanya ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka tembok, belakang tembok, kami tutup mata mereka supaya mereka tak menengok. Pas lewat Jalan Sudirman, memang banyak polisi, tapi sebetulnya bukan razia lalu lintas, persiapan menyambut lebaran. Oke. Baru samar-samar Pak Ustadz, belum jelas betul antara iman dan takwa. Oke, kalau gitu kita kasih ilustrasi yang lain. Ada seorang dokter jantung. Setelah diperiksa-periksanya, dicek-ceknya, lalu dikatakannya, Bapak kena penyakit jantung. Kenapa Ustadz kasih contoh Bapak? Marah Komisi Perlindungan Perempuan. Selama ini yang selalu dijadikan contoh perempuan. Bapak kena penyakit jantung. Percaya pada cakapan si dokter, percaya pada ucapan si dokter, percaya pada pembicaraan si dokter bahwa dia kena penyakit jantung. Percayanya itu namanya iman. Iman kepada apa? Iman kepada dokter. Banyak sekarang orang beriman kepada dokter tapi tak beriman kepada Allah. Percaya dia. Karena percaya pada ucapan dokter, maka dokter berkata, karena Bapak kena penyakit jantung, jangan banyak makan gulai pakai santan, jangan banyak makan daging kambing, kolesterol, jangan makan telur puyuh, jangan makan telur ayam, jangan makan telur asin, jangan banyak-banyak makan lemak-lemak, kolesterol, banyak olahraga, banyak makan buah, banyak makan sayur bening. Lalu dia jalankan itu, perbuatan dia melaksanakan aturan si dokter, meninggalkan yang dilarang dokter. Perbuatannya itu adalah takwa. Inilah yang sekarang kita lakukan. Kan jarang-jarang saya ceramah tak ada air putih sama teh manis. Padahal apalah salahnya diletakkan, hanya untuk pemanis saja kan. Tapi tak kita lakukan itu. Kenapa?
karena kita sedang takwa kepada Dia yang kita percaya. Airnya halal, air putih halal, teh manis halal, kopi halal, air susu halal. Kenapa tak disuguhkan? Yang halal saja pun dapat kita jaga, apalagi dari yang haram. Berapa lama ini dilatih Allah SWT? Ada satu madrasah pelatihan namanya Madrasah Ramadan, 29 sampai 30 hari, 1 bulan. Haram, padahal halal semua. Makanan halal, minuman halal, istrinya halal. Kata dia tak mau, ini diharamkan Allah di bulan ini. Maka kalau sudah sanggup dia berpegang kepada itu 1 bulan ini, insya Allah di Syawal nanti, tengoklah. Begitu masuk kantor habis libur panjang Idul Fitri, mulailah datang orang mau mengasihkan suap dan pungli. Begitu datang orang mau ngasih, Pak, ini ada parcel. Buka, biasa parcel isinya roti, ini kok duit. Saya sudah diajarkan 1 bulan Ramadan tidak menerima yang halal. Sekarang kau mau pancing saya yang haram. Bawa duit haram ini pulang. Kenapa Bapak tak terima? Transfer aja ke nomor. Jadi kita ini banyak terjebak pada ritual. Terjebak kita. Jadi yang betul itu macam mana Pak Ustadz? Bagaimana nilai-nilai ini masuk ke dalam diri kita sehingga kita tidak tertarik sama sekali? Ustadz enak lah ngomong gitu. Ustadz karena tak ada yang nawari aja. Ada, cuman tak terlalu banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan ini kita sudah dididik semuanya, dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mau terserah mau dimulai dari atas atau dari bawah. Dari atas dulu Pak Ustadz. Pikiran tidak pernah berpikir macam-macam. Mana ada otak ini mau berpikir macam-macam. Asal berpikir pada sesuatu, astagfirullah, astagfirullah. Pernah tak ibu jalan sama bapak tiba-tiba astagfirullah. Kenapa bang? Ingat kolak. Padahal di mulutnya aja ingat kolak, di hatinya entah apa-apa dia ingat. Pikiran selalu dijaga, dari kepala, dari otak ke mata. Mata juga dijaga. Mana ada orang mau jelalatan? Mana mau? Kemarin saya naik pesawat dari Jakarta ke Palembang, saya tengok pramugari tak pakai jilbab. Astagfirullah. Kalau tak bulan puasa Pak Ustadz gitu juga. Mata selalu dijaga. Lidah bercakap, komen, duduk di pinggir jalan. Itu maka kita dilarang duduk-duduk pinggir jalan. Kenapa? Duduk di pinggir jalan menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau diam merasa tak enak, komen. Sekarang orang pula mulutnya tak bercakap, tapi tangannya, kalaulah bisa jempol tuh bengkak, udah lama bawa rumah sakit. Sarser. Nih, tangannya tidak akan mengasih tanda tangan macam-macam. Pak, ini ada yang mau ditandatangani, tanda tangan yang halal saja. Apa nih? Prasasti masjid. Oke. Apa ini? Pembebasan tanah wakaf. Oke. Apa ini? Surat tanah untuk pos kamling. Oke. Apa ini? Ini Pak, ada sedikit untuk pembukaan salon, ada plus-plus. Arab. Tak mau saya. Ini amanah di hadapan Allah. Bercakap nanti tangan nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Jangan kalian pancing-pancing saya menandatangani yang izin-izin yang tak jelas nih. Izin itu. Nanti kita tanda tangani setelah halal bihalal insyaallah. Terjebak kita pada Ramadan. Ramadan, bulan menempa diri kita. Bulan pelatihan. Berapa banyak orang saat pelatihan disiplin CPNS, calon pegawai negeri sipil, ikut pelatihan LPG selama sekian puluh jam. Ini Ustadz nyindir CPNS apa? Enggak, ini cerita saya. Saya waktu itu ikut CPNS dulu, lulus saya. Habis itu dari C menjadi P, menghilangkan C, mesti ikut pelatihan LPG, calon pegawai negeri sipil. Jam 5 pagi sudah pakai dasi upacara.
Upacara pagi, upacara siang, jam 10 malam sebelum tidur upacara. Berapa banyak orang yang disiplin ketika LPJ, tapi di luar LPJ tak ada makna sertifikat itu. Bolos, orang masuk kantor di luar kantor, orang digaji dengan duit negara, maka sesungguhnya dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi pegawai Pemprov Provinsi Sumatera Selatan, maka di akhirat dia bertanggung jawab akan dituntut oleh seluruh penduduk satu provinsi Sumatera Selatan. Dituntut diambil haknya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kecurangan dia, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi yang kau lakukan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.